Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masuratul Ula dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2022 dengan NIM 220204110061. Langsung saja di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan maqasid sunnah dalam konteks hadis jual beli al-walad. Nah, langsung saja teman-teman, di sini maqasid sunnah tuh merupakan sesuatu di balik sunnah gitu. Maksudnya itu kayak kita menyingkap sesuatu apa yang ada pada sebuah hadis Nabi. Bisa saja Rasulullah menyabdakan sesuatu atau hadis-hadis yang sudah beredar, itu bisa saja nanti maksud dari hadis tersebut itu tidak sebagaimana yang ada pada hadis itu. Nah, langsung saja di sini saya akan lebih membahas tentang maqasid sunnah di bagian tentang jual beli budak al-walad. Nah, di sini sebagaimana hadis Nabi yang dikatakan bi'na ummahatil auladi ala ahdi Rasulillahi wa Abi Bakrin falamma kana Umaru nahana fantahaina. Yang artinya, dahulu kami bertransaksi jual beli budak al-walad pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika di masa Umar, dia melarang kami, maka kami berhenti melakukannya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, jual beli budak al-walad itu sudah menjadi tradisi. Maksudnya diperbolehkan. Dan ketika pada masa Sayyidina Umar, itu jual beli budak al-walad tersebut sudah tidak diperbolehkan. Nah, dalam hal ini Sayyidina Umar itu bukan bermaksud untuk menyalahi hadis Nabi tersebut, melainkan di sini Sayyidina Umar mengungkap maqasid sunnah yang ada pada dalam hadis tersebut melalui pendekatan maqasid sunnah itu. Nah, konteksnya di sini Rasulullah itu pada zaman dahulu itu tidak menganjurkan tentang jual beli. Bahkan Rasulullah sering mengadakan advokasi tentang kayak keutamaan untuk tidak menjual beli budak atau untuk menghapus perbudakan, sampai Rasulullah pernah juga bersabda bahwa ketika kita itu membeli seorang budak dan itu untuk dinikahinya, maksudnya ketika memerdekakan budak lalu menikahinya, jika itu perempuan dinikahi oleh laki-laki, maka di situ akan mendapatkan 2 pahala. Nah, dari situ sudah kita ketahui bahwa Rasulullah itu tidak menganjurkan perbudakan, bahkan Rasulullah itu ingin untuk menghapuskan perbudakan tersebut. Nah, sedangkan istilah perbudakan atau hal-hal yang berbau tentang perbudakan ini sudah ada sejak pada zaman sebelum Rasulullah. Maksudnya pada zaman jahiliyah itu sudah banyak beredar tentang perbudakan tersebut. Oleh karena itu di sini Rasulullah mengatakan bahwa jual beli tidak semerta-merta langsung tidak memperbolehkan, karena di situ nanti bakalan menimbulkan kayak seperti sebuah kontroversi antara Rasulullah dan umat-umat pada masa itu, karena memang sudah mendarah daging, sudah seperti kebiasaan mereka dengan adanya perbudakan itu. Nah, Rasulullah juga ingin menghapuskan hal tersebut. Nah, di sini Sayyidina Umar itu sudah menerapkan bahwa jual beli budak al-walad itu tidak diperbolehkan, karena beliau ini sebenarnya tidak menyalahi tentang hadis yang mengatakan tadi yang sudah saya sebutkan, melainkan beliau itu berusaha untuk mengungkap maqasid sunnah yang ada pada hadis tersebut. Nah, yang mana Rasulullah itu tidak menuntut untuk seorang itu harus tetap mengadakan jual beli budak al-walad, melainkan Rasulullah juga ingin menghapus perbudakan itu, tapi karena seperti perlahan-lahan secara pasti. Nah, lalu pada zaman Abu Bakar juga tetap mengikuti ajaran pada masa Rasulullah. Nah, seandainya Rasulullah pada masa Umar yang sudah menegaskan bahwa jual beli budak al-walad itu dihapuskan, Rasulullah masih ada, otomatis itu bakalan langsung dari Rasulullah gitu. Nah, yang diputuskan oleh Umar ini sudah ditaati atau sudah disepakati oleh sahabat secara keseluruhan. Artinya pada pemahaman yang sama antara para sahabat itu sudah memahami bahwa yang dimaksud Rasulullah itu ada hal yang ada di balik hadis tersebut. Makanya ketika memahami hadis, kita juga diperlukan untuk
adanya makosid sunnah, pendekatan makosid sunnah. Pendekatan makosid sunnah ini tujuannya agar kita tuh tahu apa yang ada di balik pesan tersirat yang ada di hadis tersebut, bukan hanya kontekstual di dalam isi hadisnya gitu. Lalu mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendekatan makosid sunnah dengan subtema yang tentang jual beli budak al-walad tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.